Matius 2 ayat 11b. Mereka pun membuka hartanya dan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan mur. mereka pun membuka tempat harta bendanya Dan mempersembahkan persembahan kepadanya, Yaitu emas, minyak, dan mur. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak. Selamat tahun baru adik-adik semua. Selamat memasuki tahun 2022. Betul ya Kak, hari ini adalah minggu pertama di tahun yang baru Kak Mel. Iya betul Kak, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun masih secara online. Nah adik-adik, mari hari ini dengan rasa syukur kita mau mengawali ibadah kita dengan kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mohon Tuhan memimpin dan memberkati ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di tahun yang baru ini, di hari yang baru, bahkan di minggu pertama di tahun 2022. Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan hidup, anugerah kehidupan, bahkan kesempatan juga untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan, bahkan juga berkat-berkat yang Tuhan terus berikan buat kami.
Dan hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal sampai pada akhirnya jalannya ibadah pada hari ini. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang dipuji, Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau di tahun 2021 Tuhan telah menyertai kita, maka di tahun ini juga kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Betul. Nah, Kak Mel, kita mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan pujian. Pujian ini selalu mengingatkan kita bahwa setiap hari, setiap waktu Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah, adik-adik, mari kita pujikan pujian hari ini harinya Tuhan disambung dengan pujian bersuka di dalam Tuhan. Kita semangat nyanyikan pujian ini adik-adik. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, mari bersuka. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita naikkan pujian Ku Menyembahmu. Mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku.
segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Halo, selamat tahun baru. Bagaimana liburannya? Kalian sudah kemana aja nih? Udah mulai jalan-jalan ya? Gimana? Seneng ya? Atau masih kurang? Atau biasa aja Kak Win? Kenapa? Nggak kemana-mana ya? Sama seperti Kak Win. Tapi nggak apa-apa ya. Kalian tetap mesti mengucap syukur pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi kalian kesehatan, memberi kalian kepandaian, apa yang kalian makan, minum, dan pakai. Selama setahun kemarin ini, Tuhan sudah berikan semuanya pada kalian. Itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan pada kalian. Oh iya, kalau sudah tahun baru seperti ini, kira-kira kebiasaan kalian gimana? Apakah masih biasa-biasa aja? Atau kalian ini menjadi anak yang lebih baik lagi dan bersemangat masuk di tahun 2022 ini? Mungkin dari kalian berjanji di dalam hati, aku mau menjadi anak yang lebih rajin belajar, biar nanti bisa naik kelas. Atau juga kalian berjanji menjadi anak yang lebih baik lagi, bisa membantu papa, mama tanpa bersengut-sengut. Adik-adik, pagi ini Kak Win mau bercerita tentang seorang laki-laki. Dia baru saja menjadi seorang raja. Siapa dia? Sebelum Kak Win lanjut ceritanya, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh masuk di tahun 2022 ini, di tahun yang baru ini. Kami mau Tuhan, Engkau memberkati kami untuk kami boleh mempunyai semangat Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak yang lebih baik Tuhan. Di tahun baru ini Tuhan, kami mengawali dengan kami sekolah minggu secara online. Berkati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, agar boleh disampaikan dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mulai ceritanya ya. Ada seorang
yang bernama Samuel. Siapa dia? Dia adalah seorang nabi dan hakim bagi bangsa Israel. Beberapa waktu yang lalu, orang Israel mengeluh kepada Nabi Samuel bahwa dia sudah terlalu tua untuk menjadi nabi mereka. Seorang nabi yang bertugas menyampaikan perintah-perintah Allah secara langsung kepada mereka. Nah, mereka meminta adanya seorang raja bagi mereka. Kemudian Allah menyuruh Samuel untuk memperingatkan bahwa seorang raja tidak akan membuat hidup mereka lebih baik, ya, hidup mereka jadi lebih sulit. Tetapi orang-orang Israel tidak mau mendengarkannya. Ya, mereka tetap menginginkan adanya seorang raja. Mereka menginginkan seorang raja yang bisa memimpin mereka, juga berperang bagi mereka. Seorang raja yang sama seperti yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Nah, akhirnya Samuel dia berdoa kembali kepada Tuhan dan memberikan seorang raja bagi mereka. Kemudian Nabi Samuel dia bertemu dengan seseorang yang bernama Saul. Nabi Samuel sudah tahu bahwa Saul adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk memimpin umatnya. Saul ini orangnya tinggi, juga tampan loh. Ya. Nah, lalu Samuel mengambil sebotol minyak, lalu menuangkan sebagian isinya ke atas kepala Saul dan diurapinya menjadi seorang raja. Kemudian Nabi Samuel membawa Saul menghadap kepada bangsanya. Hidup raja, hidup raja, hidup raja, teriak mereka. Wah, bangsa itu sangat senang sekali dengan adanya seorang raja yang baru. Nah, pada mulanya Saul memimpin Israel dengan yang baik. Ya, Saul ini adalah raja pertama di Israel. Ya, dia memenangkan peperangan yang pertama, ya, melawan bangsa Amon. Raja Saul dia sangat bersyukur sekali atas pertolongan Allah. Ya, bagaimana tidak? Dia menjadi raja yang pertama dan dia memenangkan pertempuran itu. Nah, dia juga hidup menuruti perintah-perintah Nabi Samuel. Ya, dia melakukannya semuanya dengan baik. Bukan itu aja, dia juga memerintahkan agar semua perintah-perintah Allah melalui Nabi Samuel dijalankan semuanya oleh penduduk bangsa Israel. Nah, tapi semuanya mulai berubah, ya. Setelah lewat beberapa tahun semuanya berubah. Kenapa? Karena ada orang-orang dari Filistin yang gagah perkasa. Mereka berkumpul mendekati bangsa Israel. Mereka apa? Bersiap untuk menyerang bangsa Israel. Mereka memiliki ribuan tentara, kereta perang, dan juga pasukan berkuda. Wah, mereka orang-orang yang gagah berani, ya, gagah perkasa. Lalu bagaimana yang terjadi dengan bangsa Israel? Pasukan Raja Saul, mereka takut melihat musuh yang begitu gagah perkasa. Saking takutnya, mereka sampai bersembunyi di dalam gua-gua. Mereka juga bersembunyi di dalam lubang-lubang di antara bebatuan. Juga ada mereka yang juga bersembunyi di dalam lubang-lubang di dalam tanah. Ada juga loh mereka yang berlari melarikan diri. Kemudian apa yang terjadi? Samuel memberitahu kepada Raja Saul bahwa Raja Saul harus menunggu selama 7 hari. Ya, selama 7 hari, kemudian Nabi Samuel akan datang dan kemudian akan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan sebelum mereka pergi berperang. Nah, ini adalah suatu tugas seorang pemimpin agama. Hanya seorang imam yang boleh mempersembahkan korban bakaran bagi
Allah. Ya, jadi nggak boleh orang lain, nggak boleh sembarangan orang. Nah, oke, bagaimana selanjutnya? Raja Saul akhirnya dia menunggu selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari, setelah dirasa kok Nabi Samuel nggak segera datang ya, Raja Saul dia mulai gelisah, dia mulai nggak sabar, dan dia mulai ketakutan. Kenapa? Karena sebagian dari tentaranya sudah mulai meninggalkan dia. Wah, bagaimana ini? Ini situasi yang sangat sulit sekali ya bagi Raja Saul. Nah, akhirnya Raja Saul dia memutuskan untuk dia menyalakan api dan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Ketika Raja Saul selesai dia membangun mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan, tiba-tiba Nabi Samuel datang. Raja Saul segera menghampirinya dan memberi salam. Tetapi Samuel marah. Kenapa? Karena perbuatan dari Raja Saul itu. Nabi Samuel bertanya, kenapa kok dia bisa sampai melakukan hal itu? Kenapa Raja Saul tidak menaati perintah Allah? Raja Saul berkata bahwa para tentaranya mulai meninggalkan dia. Dan dia yakin sebentar lagi orang-orang Filistin akan menyerang. Nah, karena Nabi Samuel tidak segera datang, dia berpikir bahwa dia yang harus mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Aduh adik-adik, Nabi Samuel dia sedih akan perkataan dan perbuatan Raja Saul. Seandainya saja ia memilih untuk menunggu dan memilih percaya dan taat kepada Allah, dia pasti akan tetap menjadi raja atas suatu bangsa yang besar. Tetapi sebaliknya, Raja Saul nggak pandai, dia nggak taat, yang pada akhirnya dia kehilangan kerajaan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Dan akhirnya terpaksa Nabi Samuel harus menyampaikan kabar buruk. Bagaimana kabar buruk yang disampaikannya? Kita baca dulu yuk, kita ambil Alkitabnya ya. Yuk kita ambil Alkitab, kita buka di dalam kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 14. Kita baca ya, pasal 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, adik-adik, meskipun Raja Saul bukan contoh yang baik bagi kita saat ini, ya, tetapi ada satu contoh yang baik di dalam melakukan segala perintah Allah dengan taat dan tanpa dosa sama sekali. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Yesus dia begitu taat kepada Allah. Semua perintah Allah dia lakukan dengan baik. Ya, sampai bahkan dia rela mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa semua manusia. Semua itu adalah suatu contoh ketaatan. Dilakukan oleh Yesus meskipun itu sulit bagi dia. Bahkan saat dia harus mati di atas kayu salib. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kalian saat ini? Kira-kira contoh ketaatan apa ya yang bisa kalian lakukan? Yang pertama, kalian bisa taat kepada pemerintah.
Seperti apa? Kalian saat bepergian, kalian tetap menjaga prokes, protokol kesehatan, tetap memakai masker, ya, sering mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, taat dalam hal waktu. Saat kalian bermain game, boleh, tapi jangan berlebihan ya. Saat waktunya harus makan, makan. Saat waktunya belajar, belajar. Oke, contoh yang ketiga, taat kepada orang tua yang ada di rumah. Ya, kalian taat untuk melakukan apa yang diperintahkan atau disuruh oleh papa atau mama atau orang tua di rumah, gitu ya. Saat kalian bermain di rumah juga harus yang baik ya, nggak boleh bertengkar dengan kakak atau adik atau saudara yang lain. Nah, yuk adik-adik, untuk menjadi anak-anak yang taat pada perintah Tuhan, meskipun itu sulit, ya, kalian harus terus belajar, ya, belajar melakukan ketaatan meskipun hal itu sulit. Bagaimana caranya? Kalian harus bisa mengisi hari-hari kalian dengan membaca firman Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan, ya, dan melakukannya, supaya kita terus bisa menjadi bertumbuh, menjadi anak Allah yang menyenangkan Tuhan. Yuk, kita baca Alkitab kita melihat perintah Tuhan, dan ini menjadi ayat hafalan kita hari ini ya. Yuk kita buka Alkitab kita. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Ya. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita. Nanti kalian hafalkan kembali di rumah. Saat ini kita mau berdoa, kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk kami boleh masuk di tahun yang baru, di tahun 2022. Tuhan, kami mempunyai semangat dan tekad Tuhan untuk kami boleh hidup menjadi taat kepada Engkau walaupun hal itu sulit bagi kami. Kami mau belajar Tuhan, dan kiranya Engkau tolong kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang menyenangkan Engkau. Tuhan, Engkau sertai kami kalau kami besok akan memulai sekolah. Kiranya Tuhan Engkau berikan kami kepandaian, berikan kami hikmat, dan berikan kami semangat untuk kami besok boleh memulai sekolah di tahun yang baru, dan kami boleh menjadi berkat dan juga boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Kita rindu menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita pujikan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, yang selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa,
kuasa atasku. Kebaikanmu sempurnakan kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, yang selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Nah, adik-adik, kita telah memberikan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat bagi pelayanan sekolah minggu dan bagi orang lain. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, saatnya aktivitas. Kita persiapkan alat dan bahannya ya. Oke, saatnya aktivitas. Alat dan bahan yang kita pakai adalah kalian bisa siapkan kertas asuruh warna apa aja boleh, dan juga kertas lipat warna apa aja juga boleh ya. Kemudian lem, gunting, spidol, dan pensil. Oke, kalian bisa memakai kertas asuruh ukuran berapa aja boleh ya. Kertas ini akan Kak Win lipat menjadi 2 ya, akan Kak Win lipat menjadi 2 lalu kalian potong ya. Setelah kalian lipat menjadi 2 ya, yang satunya sisihkan, yang ini bisa kalian lipat lagi menjadi 2 seperti ini ya, seperti ini. Oke, nah nanti akan kita pakai di dalamnya. Nah yang seperti ini bagaimana? Yang seperti ini nanti kalian cari cetakan apapun ya, agar kalian bisa membuat lingkaran ya. Lingkarannya seperti apa? Lingkarannya seperti ini ya. Ukurannya berapa? Terserah kalian, asal ini dia bisa masuk di dalamnya sini. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah lingkaran ini tadi kalian buat ada spiral di dalamnya ya. Kak Win pakai pensil ya. Nah, kalian buat spiral dulu sebelum kalian potong. Oke ya, ini kita gunting perlahan aja. Kalau kalian belum terbiasa menggunakan gunting, minta tolong mama atau papa di rumah ya, atau kakak yang mungkin sudah terbiasa menggunakan gunting ya. Nah, gunting aja pelan-pelan, ikuti garisnya seperti ini jadinya ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita akan ambil lem ya. Bagaimana membuatnya? Lihat ini, oke ya. Kak Win akan beri lem di bagian sini. Nah, sini ya. Kak Win akan beri lem di ujung sini aja ya. Sedikit saja. Ya, sedikit saja di ujung sebelah sini.
kalian tempelkan di sini, ya. Sambil kalian tiup-tiup sedikit, ya. Kalau sudah, kalian beri lem di sini, ya. Kalian beri lem di sini, lalu kalian tutup, ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, kalau sudah, dia bisa dibuka seperti ini. Seperti ini ya, dia ditutup dan dia bisa dibuka seperti ini. Tuh. Oke, selanjutnya Kak Win mau ambil kertas-kertas ini ya, kertas lipat ini. Kalian boleh menggunakan kertas lipat yang sisa ya, karena Kak Win hanya menggunakannya sedikit dari ujung kertas ini. Gimana caranya? Kak Win tumpuk jadi satu aja ya, Kak Win tumpuk jadi satu, lalu Kak Win potong seperti ini. Nah, dengan seperti ini kalian bisa mendapatkan langsung beberapa warna. Tuh kan ya. Oke, sekarang Kak Win mau tulis dulu ya. Kak Win mau tulis dulu. Kak Win mau menuliskan tulisan taat, gitu ya. Ya, seperti ini ya. Lalu kalian bisa tempelkan. Kalian bisa tempelkan di sini. Nah, yang pertama huruf T. Ini kalian tunjukin ya. Ini ya. Nah, adik-adik, kalian bisa tempelkan seperti ini. Taat. Nah, kelihatan kan ya? Kalian baca dari depan taat, kalian baca dari belakang pun juga taat. Ya, kita tuliskan ayat hafalan kita ya di sini. Nah, adik-adik, kalian bisa tuliskan ayat hafalannya di sini. Yohanes pasal 14 ayat 15. Ya. Belajar taat kepada Allah meskipun hal itu sulit. Adik-adik, aktivitas kita sudah selesai. Nih ya, kalian masih ingat ya, kalian belajar untuk taat meskipun hal itu sulit ya. Dengan semangat kalian di tahun baru, kalian pasti bisa ya. Ingat ya, bukan hanya di awal tahun aja, tapi sepanjang tahun belajar taat kepada Allah. Oke, ibadah sekolah minggu kita selesai hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.